Shalom, Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita siang hari ini. Siapa yang percaya kasih Tuhan besar dan ajaib bagi kita semua, kita lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu membagikan mengenai mengapa harus salib. Ya Bapak Ibu Saudara, banyak orang bertanya kenapa kok harus Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Padahal salib itu begitu menakutkan, begitu mengerikan. Bapak Ibu Saudara, di Getsemani Tuhan Yesus berdoa. Ia sampai meneteskan keringatnya seperti darah. Ya, ini menunjukkan ketakutan manusia sejati yang luar biasa. Bapak Ibu, ya takutnya itu sampai keringatnya seperti darah. Bapak Ibu ya, menetes. Karena apa? Bapak Ibu, ketika saya kuliah S3 ya, dosen kami itu sering khotbah di kumpulan dokter ya. Dikatakan di sana, ditanyakan oleh dosen kami, bisa nggak kalau orang itu ngalami keringat seperti darah, pecah seperti darah? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama karena depresi yang berat. Ternyata psikologi itu mempengaruhi tubuh jasmani. Depresi yang begitu berat, ketakutan begitu luar biasa, sehingga detak jantungnya itu begitu cepat, sehingga pembuluh darah akan pecah. Ya, begitu menakutkan. Bagi Tuhan Yesus salib itu begitu menakutkan. Kenapa kok harus salib? Kita dasari dulu firman Tuhan sama-sama dalam Lukas 19 ayat 39 sampai 44 Bapak Ibu. Tentang Getsemani ya. Lukas 19 ayat 39 sampai 44. Mari baca bergantian, saya 39, Bapak Ibu 40, begitu terusnya sampai 44 ya. 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana mesti biasanya ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. 40 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. 42 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Batiga, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. 44, 1, 2, 3. Yang bertetesan ke tanah. Amin. Bapak Ibu Saudara, bayangkan salib itu begitu menakutkan sehingga berkeringat Tuhan Yesus. Dan keringatnya seperti darah menetes. Bapak Ibu, dikatakan di sana Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau naik ke atas bukit malam-malam dingin apa panas Bapak Ibu? Dingin, sangat dingin. Tapi Tuhan bisa berkeringat karena begitu menakutkan salib itu. Tuhan sampai meneteskan darah, keringatnya seperti darah. Wow, begitu menakutkan. Tapi Tuhan tetap memilih jalan salib. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita semua. Yang percaya beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia tetap memilih jalan salib. Mengapa salib Bapak Ibu? Ada 3 alasan ya. Sebelum kita perjamuan suci, saya pengen kita semua mengerti. Bapak Gembala minta saya tema khotbah yang lain Bapak Ibu ya. Beberapa topik khotbah ya, salah satunya yang kemarin Jumat. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya, GBT Marsaran doa malam, biar memberkati kita semua. Hari ini saya pengen sebelum kita masuk perjamuan suci, kita tahu kenapa kok harus salib. Yang pertama, Bapak Ibu, kenapa kok harus Tuhan Yesus menjalani salib? Yang pertama, karena itu menunjukkan dosa adalah hal yang serius. Bapak Ibu, dosa ini hal yang serius.
Seringkali iblis itu menipu kita. Waktu kita mau jatuh dalam dosa, iblis itu mengecilkan dosa. Apalah, bohong sekali-sekali, gak apa-apa. Gak apa-apa lah, kamu bohong demi kebaikan. Gak apa-apa lah, sedikit korupsi sedikit, oh gak apa-apa. Gak apa-apa lah, selingkuh sedikit, cuma chat aja kok. Ya, oh cuma ini. Begitu kita jatuh, iblis membuat dosa itu besar. Ayo, kamu dosa loh, masa kamu mau ke gereja? Ayo, kamu loh habis ngelakukan A, B, C, D, masa kamu mau ke gereja, mau melayani Tuhan? Dibesarkan. Bapak saudara, seringkali kita harus tahu, ya, iblis menipu kita. Dosa adalah masalah serius. Bahkan Roma 6:23 berkata, upah dosa ialah maut. Serius ini Bapak Ibu, upahnya itu maut. Dan kita tidak bisa bayar dendanya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kena tilang, Bapak Ibu ketika ke pengadilan bisa milih jalani tahanan apa bayar denda. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat persidangan, ada orang yang nyuri ayam seumpama, kena tahanan 3 bulan atau 6 bulan atau denda, bayar denda 100 juta gitu ya. Bisa dibayar. Dosa tidak bisa diampuni dengan bayar denda. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengajarkan kepada kita, ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Gak bisa bayar denda pakai perak, pakai emas, pakai barang fana, gak bisa. 19 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tak bercacat. Tak bisa kita bayar denda. Bapak Ibu, membayar dosa kita tidak bisa menggunakan denda, tetapi harus dengan darah. Pengorbanan. Klik ya, saya lagi klik. Dalam hukum selalu ada pilihan bayar denda atau menjalani tahanan. Tetapi untuk kasus yang berat tidak ada pilihan untuk bayar denda. Ya, kecuali kasus yang berat Bapak Ibu, pembunuhan. Oh nggak ada bisa bayar denda. Ya, dan ingat Tuhan kita nggak bisa disuap. Wah Tuhan, aku ini sudah baik loh Tuhan, masa aku nggak diampuni? Oh nggak bisa. Dosa itu masalah serius, sehingga Tuhan harus mati di atas kayu salib untuk membayar dosa kita, sehingga kita diampuni. Mari kata dadanya sama-sama, saya diampuni. 1, 2, 3, saya diampuni. Beri tepuk kanan kiri ya, kamu diampuni. 1, 2, 3, kamu diampuni. Kenapa kita diampuni? Bukan karena kita bayar, tapi karena Tuhan sudah berkorban untuk kita, dan harganya telah dibayar lunas. Dosa kita diampuni. Bapak Ibu, dalam ilmu teologi ada yang dinamakan substitution. Ya, bagian dari keselamatan itu substitution. Bagi kita yang suka bola, nonton bola, ya, nonton Indonesia main kemarin, kita pasti tahu ya, apa itu substitution. Yaitu ketika 11 pemain di lapangan, 1 diganti dengan cadangan. Gitu ya. Harusnya di lapangan tapi diganti dengan cadangan, ditukar. Ternyata Tuhan Yesus juga menukar tempat kita. Harusnya kita yang disalib, kita yang berdosa. Tuhan gak berdosa, tapi Dia rela menukar tempat kita, sehingga Dia yang dihancurkan, dihukum, kita diampuni. Bapak Ibu, sebagai cerita yang supaya lebih jelas, satu kali ada seorang bapak, dia punya anak kembar Bapak Ibu ya. Kembarnya kembar identik, alias persis sekali, susah dibedakan. Mereka lahir cuma beda berapa detik ya.
Wah, mereka bertumbuh. Sang kakak itu sekolah dengan baik, Bapak Ibu saudara, pandai dalam sekolahnya, berbuat kebaikan. Wah, sekolah SD, SMP, SMA lulus baik. Dia kuliah hukum, Bapak Ibu, dan dia terus meningkat prestasinya sampai jadi hakim. Sedangkan adiknya, karena sering dibandingkan dengan kakaknya, dia milih, enggak mau sekolah, aku bodoh. Wah, dia mulai kumpul dengan anak-anak jalanan, mulai minum, ya, kehabisan duit mulai curi ayam, curi sepeda. Oh, terus lama-lama meningkat jadi perampok, Bapak Ibu saudara. Ketika merampok, dia ketahuan dan dia bunuh orang. Bapak Ibu, waktu itu hukumannya bunuh orang adalah mati, ya. Ketika dia bunuh orang, dia tertangkap, dia mau diadili, ternyata yang jadi hakim itu kakaknya. Oh, dalam hati dia senang, hakimnya kakakku, masa aku dihukum mati sama kakakku sendiri. Papa sudah pesan sama kakak, oh jaga adikmu, masa aku mau dikasih hukuman mati, ya. Ketika masuk persidangan, Bapak Ibu, ternyata kakaknya memutuskan, kakaknya yang sebagai hakim, kamu terbukti bersalah, kamu dihukum mati. Dia teriak dari kursinya, kamu kakak macam apa kamu? Kamu yang bunuh adikmu. Wah, dia marah-marah. Kamu gak ingat apa pesan papa? Wah, dia maki-maki, mau dipukul sama dia. Ditahan penjaga, dimasukkan sel. Tapi saudara, besok hari eksekusi, malam terakhir, kakaknya datang dengan pakai baju hakim. Dia izin kepada penjaga mau masuk ruangan. Begitu adiknya lihat kakaknya pakai baju hakim, apa kamu datang-datang? Tantang, ya. Kakaknya ngomong, Dek, kamu mau keluar enggak? Aku punya jalan. Baru tenang. Iya, aku mau. Kakaknya masuk sel. Sekarang, kata kakak itu, buka bajumu, Dek. Buat apa, Kak? Buat apa? Sudah tenang. Pokoknya kamu pengen keluar kan? Buka bajumu. Dia buka baju tahanannya. Kakaknya ini buka baju hakim. Sekarang adiknya disuruh sama kakak ini, kamu sekarang pakai baju hakim. Buat apa, Kak? Sudah wis, nuruto. Kamu selamat kan? Iya. Pakai baju hakim, selesai pakai baju hakim, kakaknya pakai baju tahanan. Lalu sama kakak ini adik ditendang keluar. Ketika ditendang, penjaga melihat hakim dianiaya, langsung ditutup pintunya, dikunci. Adiknya keluar pakai baju hakim. Dia bingung, loh, aku keluar pakai baju hakim, kakakku di dalam pakai baju tahanan. Dia mikir, loh, jangan gini. Dia mau kembali, Kak, jangan, Kak, aku aja yang mati, aku yang salah. Gak bisa. Sampai besok hari dia berusaha meyakinkan semua orang bahwa dia yang adalah penjahat, bukan hakim. Dan yang di dalam itu adalah hakimnya yang sesungguhnya, kakaknya. Semua orang gak percaya karena mereka mirip. Sampai besok hari kakaknya sudah tiba di tiang gantungan. Dia berusaha, dia nangis, dia menyesal. Lalu kakaknya cuma pesan, Dek, kakak cuma bisa bantu sampai sini. Kamu hidup lebih bijaksana ya. Hari itu kakak itu mati dieksekusi. Bapak Ibu, adik ini selamat, dia menyesal, dia susah. Bapak Ibu, kira-kira pantas gak kalau adik ini tetap hidup sembarangan? Gak pantas. Sudah seharga nyawa, ditukar bajunya. Bapak Ibu, sama seperti Kristus dengan kita. Harusnya kita yang disalib karena pikiran kita yang seringkali merencanakan yang jelek. Harusnya kita yang dihancurkan, tangan kita, kaki kita. Tuhan Yesus sama sekali tidak bersalah, tapi dia tukar baju kita yang kotor penuh dosa, dipakainya di atas kayu salib. Kita dikasih baju yang baru putih. Kita ditebus dosanya, diselamatkan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
Kita ditukar. Dia yang tidak berdosa dihancurkan supaya kita yang berdosa diampuni. Boleh tepuk dadanya sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3, diampuni. Ya, ada orang gak bisa ngampuni dirinya sendiri. Dengar baik-baik. Tuhan sudah ngampuni engkau. Engkau harus bisa ngampuni dirimu sendiri dan hidup bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa harus salib? Yang pertama karena dosa itu hal yang serius. Tidak bisa murah-murah dibayar pakai emas, pakai perak, nggak bisa. Harus ada yang berkorban. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa harus salib? Karena ini menunjukkan bahwa kita ini berdosa seluruh tubuh kita. Sehingga Tuhan harus memilih salib. Karena di salib inilah Tuhan dihancurkan dari kepala sampai kaki. Bapak Ibu, ketika orang dieksekusi penggal, maka dipotong lehernya aja. Tahukah Bapak Ibu kalau salib itu dihancurkan seluruh badan. Kita baca ya, Yesaya 53 ayat 2 sampai 5. Yesaya 53 2 sampai 5, mari baca bergantian Bapak Ibu. Saya 2, Bapak Ibu ayat 3, begitu seterusnya sampai ayat 5. 2, sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. 3, Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Kalau kita hidup zaman Tuhan Yesus disalib, kita lihat aja gak mau. Orang nutup mukanya gak mau lihat. Gak masuk hitungan orang ini. Bapak Ibu bisa bayangkan hancurnya. Dari kepala sampai kaki hancur, sampai orang gak mau lihat. Dia tidak tampan, semaraknya tidak ada karena dia hancur. Bapak Ibu Saudara, lanjut ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Amin. Dia diremukkan. Apa maksudnya Pak diremukkan? Disalib. Klik. Bapak Ibu, saya kasih gambaran cambuk Romawi yang dipakai untuk menghajar Tuhan Yesus. Ini sebelah kanan ini pegangan kayu, dikasih kain. Bapak Ibu lalu dikasih kulit, bentuknya panjang-panjang kulit. Tiga tali kulit. Lalu apa Bapak Ibu? Ujungnya itu adalah batu yang bentuk segitiga. Ya, itu batu keras. Di tengahnya ada tulang hewan yang ditajamkan. Ya, yang bentuknya putih lingkaran itu tulang hewan. Jadi depannya batu, tengahnya tulang hewan tajam, ditambah paku silang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ini dicambukkan, Bapak Ibu cambuk itu gak bisa terarah. Satu bisa di perut, satu bisa di dada, satu bisa di muka. Nancep. Begitu tarik, robek semua. Hancur. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dihancurkan dengan cambuk ini. Kena perut, kena pinggang, kena semua. Dan batu ujung itu menghantam organ dalam, pendarahan dalam. Bisa kena muka, makanya mukanya hancur Bapak Ibu. Tidak ada satupun dalam tubuhnya yang masih utuh. Bapak Ibu Saudara, kalau sesat Yahudi itu 39 kali, kata Paulus 40 kurang 1. Tapi kalau sesat Romawi
itu lebih kejam dan nggak tahu hitungannya berapa. Bisa bayangkan Tuhan hancur gimana? Kenapa dia pilih salib? Karena dia menebus seluruh tubuh kita. Bapak Ibu Saudara, kondisinya kulitnya robek sehingga daging, lapisan otot, bahkan tulangnya terbuka. Ingat, tadi kena ya, umpama kena sini. Bisa kena sini lagi enggak? Bisa. Bayangkan dicabik-cabik berkali-kali. Masih harus pikul salib. Menyebabkan kerusakan jaringan yang luas, internal pendarahan di dada dan di rongga perut. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memilih tidak meminum anggur dan mur. Ketika awal penyaliban dia dikasih anggur dan mur, dia nggak mau. Bapak Ibu, anggur dan mur itu berfungsi sebagai anestesi. Jadi kalau Bapak Ibu minum anggur dan mur, sakitnya akan berkurang. Tuhan Yesus nggak mau. Dia mau merasakan sakit yang sempurna. Karena dia menanggung kesakitan kita. Supaya kita tidak lagi hancur. Supaya kita tidak lagi sakit. Tapi kita dipulihkan dan diselamatkan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di kepalanya dikasih mahkota duri. Di Israel durinya 12 inci. Bapak Ibu Saudara ya. Panjang-panjang gini ditaruh di atas kepala. Bukan cuma ditaruh, dipukul sama prajurit sehingga duri itu masuk ke dalam kepala. Tangannya dipaku. Bapak Ibu, kita kena staples saja kita mikir berhari-hari. Kita salah gunting kuku aja kita merasa sakit berhari-hari. Ini paku tembus di tangannya. Ada dua penafsiran Bapak Ibu, antara di tangan apa di lengan. Kalau di sini lebih kuat, Bapak Ibu menahan badannya 6 jam di atas salib. Kalau di sini bakal patah. Di sini tembus paku Bapak Ibu, nahan badannya 6 jam. Hancur total seluruh tubuh, supaya kita, seluruh tubuh kita yang berdosa diampuni. Begitu besar kasihnya buat kita semua. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bisa ya, ketika dia menyelesaikan semuanya, dia berkata sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu bisa ya, harusnya di tengah-tengah dia berhenti. Tapi dia selesaikan semua supaya ketika kita percaya, kita diampuni. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kasih Tuhan yang besar. Saya nanti mau ngajak nyanyi Bapak Ibu ya, lagu ini ya. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku, pilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku, tombak menusuk lambungmu mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Bapak Ibu, betapa berharganya salib Tuhan. Kita hari ini pakai kalung salib, anteng-anteng salib. Kita tahu nggak artinya apa? Itu bukti kasih Tuhan kepada kita, menebus kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, supaya kita diampuni. Sekali lagi tepuk dadanya, saya diampuni. 1, 2, 3, saya diampuni. Senggol kanan kiri, katakan kamu diampuni. 1, 2, 3, kamu diampuni. Terus lanjut,
ojo tidur sik. Bapak Ibu lihat ya, ngantuk ya. Kita sedikit lagi, poin terakhir ya. Kenapa harus salib? Yang pertama, karena dosa itu hal serius. Tuhan harus bayar dengan darah. Yang kedua, karena Tuhan menebus seluruh tubuh kita, maka seluruh tubuhnya dihancurkan. Dan yang ketiga, karena dosa itu memalukan. Bapak Ibu Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pertama kali, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka rasakan? Mereka takut. Dan ketika Tuhan datang dalam taman itu, apa yang mereka lakukan? Mereka malu karena mereka telanjang. Ditutup pakai kain, ditutup pakai daun, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan ganti dengan kulit binatang. Bapak Ibu Saudara, dosa itu memalukan. Kita pasti malu kalau dosa kita ketahuan. Ya, dosa itu memalukan. Karena itu kenapa harus salib? Karena salib, Tuhan di atas kayu salib menanggung dosa yang memalukan dari kita. Bisa bayangkan Bapak Ibu, yang pertama, ketika Tuhan Yesus disalib, dia di antara penjahat. Padahal selama pelayanannya dia disebut guru, disebut nabi. Dia diikuti ribuan orang, mati di antara penjahat. Bukankah begitu memalukan? Dia pilih itu supaya kita tidak malu di hadapan Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika disalib, Bapak Ibu, siapa yang punya ya salib Tuhan Yesus? Ada yang punya? Ya. Ada yang salib, ada Tuhan Yesusnya, tergantung. Ya. Saya mau tanya, ketika Tuhan Yesus disalib di patung itu dikasih apa Bapak Ibu? Pakai apa? Oh, cuma kain, Pak. Di sini. Saya beritahu Bapak Ibu, itu estetika aja. Sesungguhnya Tuhan tidak pakai kain. Bisa bayangkan dia disalib dengan telanjang supaya menutup dosa kita. Ingat, manusia jatuh, tahu dirinya telanjang. Dia disalib dengan telanjang di hadapan semua murid-muridnya perempuan, bahkan ibunya. Betapa hal itu memalukan. Tuhan menanggung dosa yang memalukan, dosa kita yang memalukan, supaya kita waktu ketemu Tuhan, kita tidak malu lagi. Kita sudah diperdamaikan. Dan waktu kita ketemu Tuhan, itu punya keberanian dan damai sejahtera. Beri tepuk tangan terbaik buat salib Kristus. Jadi kenapa salib? Karena salib itu memalukan. Supaya kita yang tadinya malu oleh masa lalu kita, Pak, saya dulu orangnya gini, dosanya gini, seperti ini dan itu. Dengan baik-baik hari ini, Tuhan Yesus sudah mengampuni engkau. Masa lalumu sudah ditutup, hidupmu jadi baru. Tuhan pengen kita hidup bagi Dia. Ayo kita tutup masa lalu kita yang memalukan, yang penuh dosa, dan kita hidup bagi Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Pemain musik, WL Singer boleh maju ke depan. Bapak Ibu, mengapa harus salib? Yang pertama, karena dosa itu hal yang serius. Tidak bisa dibayar denda, gak bisa. Harus dibayar dengan darah, dan darah yang mahal, tidak bernoda dan tidak bercacat. Yang kedua, karena kita berdosa seluruh tubuh, Tuhan harus menanggung seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan yang ketiga, karena dosa itu memalukan. Ketika disalib, Tuhan seakan-akan dipermalukan, supaya kita yang tadinya berdosa dipermuliakan. Ketemu Bapa tidak lagi malu, tapi kita diperdamaikan dan dibenarkan. Mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Salibnya bukti kasihnya bagi kita semua, dan kita hidup bagi Tuhan. Haleluya.